Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Apabila engkau menuntut sesuatu, menghendaki sesuatu, dan engkau pada sesuatu itu berpegang atas Allah, menyerahkan perkara engkau kepada Allah, maka yang demikian itu adalah tanda berhasilnya kesudahan engkau dan berhasilnya apa yang kamu tuntut. Bila kita mampu, bila kita kawa, di permulaan itu baik, di permulaan itu ingat daya dan upaya Allah, maka itu tanda akan berhasilnya sesuatu itu. Kita mulai rumah, turun menuntut ilmu, turun menuntut ilmu, turun dari rumah bismillahirrahmanirrahim, azhabu artinya, azhabunya kan jadi sambat pang dalam hati aja itu. Kita menambahin apa pulang nih orang bismillah bertambah-tambah bismillahirrahmanirrahim di dalam hati azhabu, dengan nama Allah, artinya dengan pertolongan Allah, dengan daya upaya Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Azhabu, aku pergi, aku berangkat. Nah ini ngarannya mulai dengan Allah. Apabila kita mulai rumah demikian sampai kita ke majelis ilmu, maka ilmu yang kita terima itu pasti akan bermanfaat. Ilmu yang kita terima itu akan bisa kita amalkan. Kenapa? Karena permulaannya mulai dengan daya upaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza talabta syai'an bi nafsik mu'tamidan ala haulik wa quwwatik harisan ala qada'ihi jahidan fi talabihi kana dzalika alamatan ala adami qada'ihi wa in qudiya wukilta ilai fata'ibta bi sababihi wa lam tu'an ala syu'unihi. Apabila engkau mencari sesuatu, menuntut sesuatu dengan diri engkau sendiri. Nah kita ini merasa kita saurangan nang begawi ini. Bujur bismillah diucap tapi di hati kada napa-napa. Cuma sekadar kebiasaan nak makan bismillahirrahmanirrahim. Makannya 2-3 piring alahan pada nggak ada bismillah. Mestinya orang bismillah itu cukup sudah. Nah bismillahirrahmanirrahim sudah jadi kebiasaan. Padahal kita mengucap bismillah itu mestinya macam tadi hati kita. Nah bila engkau menghendaki sesuatu dengan mengandalkan diri engkau, berpegang kepada kekuatan diri engkau, kecerdikan engkau, ingin bahwa berhasil, bersungguh-sungguh pada mencarinya, itu tanda akan tiada berhasil, tanda tiada berhasil. Wa in wukudiya wukilta ilai, jika berhasil juga apa yang kau tuntut itu, maka Allah akan menyerahkan urusannya kepada engkau. Allah akan menyerahkan urusannya kepada engkau. Maka bila Allah menyerahkan sesuatu kepada kita, itu menunjukkan tanda kehancuran kita. Apabila Allah tuh sudah ya Tuhan dagangan ikan tu urus dia, tanda hancur dagangan itu. Bila Allah sudah menyerahkan pertanian ikan tu urus dia jar Tuhan, tanda hancur pertanian itu. Ya Tuhan diri ikan tu urus dia seorang, tanda hancur diri kita. Makanya Nabi seringkali berdoa, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu doa yang seringkali dibaca Nabi. Artinya ya Allah, jangan kau serahkan mengurus diriku ini kepadaku walaupun sekejap mata. Apalagi sehari Tuhan menyerahkan kita mengurus diri seorang. Nah, Nabi kita minta kepada Allah agar jangan sampai diri sidin itu sidin seorang mengurusnya walau sekejap mata. Nah, karena bila Allah menyerahkan sesuatu kepada kita, tanda kehancuran. Tapi bila Allah mengurusnya, nah ini tanda keberhasilan, akan sukses.
Para muhibbin rahimakumullah, uzkuru waq'ata badrin idh i'tamadu 'ala Allah wa fawwadu amrahum ila Allah nalu wa zafiru ma'a qillati adadihim wa udadihim. Ingatlah kejadian perang Badar, perang besar pertama dalam Islam. Pada waktu perang Badar itu, sahabat-sahabat Rasulullah ini mereka berpegang semata-mata kepada Allah. Kenapa berpegang? Karena mereka merasa tidak punya apa-apa. Kada punya persenjataan yang baik, kada punya kekuatan yang baik, belum punya latihan perang yang baik. Lalu mereka semata-mata bulat hati menyerahkan perang ini kepada Allah. Mereka menang. Mereka menang. Padahal sedikit perlengkapan dan bilangannya. Umat Islam cuma 313 orang. Orang kafir lebih daripada 1000 orang dengan perlengkapan senjata yang lengkap. Tetapi karena yang 313 ini menyerahkan urusannya kepada Allah, maka berhasil menang dalam perang Badar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wadhkuru ghazwata Hunain idh a'jabal muslimun bikasrati adadihim wa udadihim wa hum 12,000 fa aktsar in hazamu. Ingat pula perang Hunain. Ada perang yang namanya perang Hunain di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Hunain itu kaum muslimin lupa kepada Allah. Kenapa? Karena merasa banyak, membawa pasukan sebanyak 12.000 lebih. Yang diserang cuma sebuah kampung. Nah, pasukan muslimin 12.000, kekuatan lengkap. Nah, mereka lupa kepada Allah karena mengandalkan kekuatan, mengandalkan kemampuan yang ada. In hazamu, akhirnya kalah kaum muslimin. Kalah dalam perang Hunain itu. Padahal 12.000 lebih prajurit, perlengkapan cukup, yang dihadapi sebuah kampung. Tapi karena mereka mengandalkan perlengkapan, mengandalkan kehebatan, mengandalkan banyaknya jumlah tentara, akhirnya kalah. Nah, makanya tadi, wa in talabta syai'an binafsik mu'tamidan ala haulik wa quwwatik kana dzalika alamatan ala adami qada'i. Bila kita mengerjakan sesuatu berpegang kepada kemampuan diri, berpegang kepada keahlian diri, berpegang kepada kehebatan diri, itu tanda tidak berhasil. Kalau berhasil juga, maka Allah akan menyerahkan kepadanya. Urus ke Tuhan, engkau pintar aja.